Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang masuk dari kelas 9F. 9E-nya belum ada ya? Saya 9E, Pak. Saya 9E, Pak. Iya, Saya juga 9E, Pak. iya, masih beberapa orang, kebanyakan dari 9F. Mungkin belum dikonfirmasi. Sudah di kelas WA sudah saya share. Sebelum pelajaran, marilah kita berdoa dulu agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rizqi wa a'idni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rizqi wa a'idni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rizqi wa a'idni min syarri nafsi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Selesai. Kita akan pelajari materi berikutnya, yaitu tentang kondensator. Komponen pasif pada rangkaian elektronika berikutnya adalah kondensator atau kapasitor. Ini biasa dinamakan kondensator atau ada yang menyebut kapasitor, ada yang menyebut elko. Jadi macam-macam untuk bentuk dan kegunaan dari kapasitor maupun kondensator maupun elko ini. Gimana untuk pembelajaran di prakarya ini, kalian cukup mengenal dan bisa melihat ya berapa nilai dari komponen-komponen pasif yang dinamakan kapasitor maupun kondensator. Ya, nilai kapasitansinya untuk perhitungannya kalian pelajari di mata pelajaran IPA seperti resistor. Di resistor itu juga kalian sudah mempelajari cara melihat nilai resistornya dengan kode warna maupun dengan kode angka. Untuk kondensator maupun kapasitor ini juga ada kode angka yang kebanyakan kode angka atau nilai yang tertulis. Kode warnanya biasanya untuk komponen-komponen yang sudah lama. Jadi dulu itu sering
menggunakan kode warna. Tapi sekarang sudah menggunakan kode angka untuk menandai nilai kapasitansinya. Langsung saja kita browsing ke web ya. Di sini untuk browsing tulis saja kapasitor. Maka akan muncul yang ditanyakan, kapasitor. Kalau ditulis kondensator juga sama. Bisa banget ditulis kondensator. Ini yang keluar juga sama. Kita klik gambar. Ini juga gambar ya. Maka yang muncul adalah hampir sama ya. Antara kapasitor dan kondensator. Ini gambar-gambarnya hampir sama. Yang buat seperti tabung-tabung ini adalah dinamakan elko, biasa dinamakan elko. Di mana elko mempunyai polaritas pada kedua kakinya, yaitu polaritas minus dan positif. Ada positif dan negatif pada kakinya. Yang positif itu yang panjang, yang negatif ada tanda minus pada tabungnya. Nah ini tanda minus ini ya. Ini tanda minus pada kaki yang ditunjuk ini adalah kaki negatif. Kalau untuk yang panjang kakinya ini adalah kaki positif. Pemasangannya tidak boleh terbalik. Ini yang kakinya pendek. Ini bentuk-bentuk dari yang dinamakan kapasitor maupun kondensator. Untuk elko ada yang bentuknya bulat seperti ini, besar. Ada yang kecil. Untuk kondensator keramik, tantalum, ini adalah kondensator yang kecil. Ini yang tertulis di badannya menunjukkan nilai kapasitansinya. Ya. Satuan yang dipakai untuk kondensator adalah farad. Di sini tertulis 4.700 mikrofarad. Maksudnya dari new farad ini mikrofarad.
Membacanya seperti itu. Dan kemampuan maksimal untuk tegangan yang diizinkan adalah 50 volt. Jadi elko ini kepanjangan dari elektrolit kondensator ini diizinkan pada tegangan di bawah 50 volt. Kalau dipaksakan dipakai untuk tegangan di atas 50 volt, maka elko akan panas. Kalau terlalu tinggi akan langsung meledak. Karena panasnya ini memicu terjadi konsleting dan akan terjadi ledakan. Karena di dalamnya akan memuai dan menggembung, memecahkan tempat dari elko ini. Untuk keramik, yang coklat-coklat ini adalah kondensator keramik. Yang coklat seperti ini. Ini ada coklat yang lain, bentuknya seperti ini. Ada yang terbuat dari mika, kondensator mika. Atau ada dari bahan yang lain. Seperti ini. Lepaskan rozamu, mereka akan jauh. Ada yang hijau, ya tolong. Ahmad Ragil. Bayang tidak lawan, bayangmu jadi awan, jadi hati only one. Jangan dinyalakan ya mic-nya. Di sini Pak Handoyo memakai punyanya Pak Rendra. Ya. Jadi ini harus saya ganti untuk nama Pak Handoyo. Itu. Namanya sudah Pak Handoyo rubah. Jadi nama saya. Untuk cara membaca pada kode angka, kita lihat di sini. Nah, kita lihat. Ini nilai yang tertulis pada sebelah kiri yang dinamakan elko. Nilai yang tertulis, nilai kapasitansi dan kemampuan tegangannya. Kalau yang sebelah kanannya, ya, yang nomor 2 ini nilai kode angkanya 104M. 104 ini nilai kapasitansinya, yang artinya 10 itu 10 kali 4 ini maksudnya 10 pangkat 4. Jadi nilainya 10 pangkat 4 itu sama dengan 10.000. 10 kali 10.000 menjadi 100.000. Sehingga nilai ini 100.000 kF. kF itu kepanjangannya picofarad.
Jadi untuk kondensator yang dengan kode angka ini dalam satuan PF, membacanya dalam satuan PF. Seratus ribu picofarad. Disederhanakan PF menjadi 100 nanofarad. Disederhanakan jadi 100 nanofarad. 104 yang tengah ini, yang nomor 3, 104K. Nah, ini merupakan toleransinya, ya. Yang belakang K, huruf K ini. Sedangkan yang huruf M ini juga toleransi. Beda-beda toleransinya. Untuk 104 berarti 10 sama ya. 100 nanofarad atau 100.000 picofarad. Kemampuan maksimal untuk tegangannya di sini 250 volt. Sedangkan kalau yang ini tidak tertulis, biasanya kemampuannya di bawah atau sekitar 50 volt untuk kemampuan tegangan yang diizinkan. Berikutnya yang nomor 4. Ini nilainya 222. Kode angkanya 222. Berarti nilai kapasitansi kondensator ini biasa disebut kondensator keramik. Itu 22 kali 100. Nilainya 2200 picofarad atau disederhanakan jadi 2,2 nanofarad. Terus berikutnya ini ELCO, elektrolit kondensator. Langsung tertulis nilai kapasitansinya 10 mikrofarad dengan kemampuan tegangan 35 volt maksimal. Ini bekerja pada tegangan di bawah 35 volt. Tidak boleh diberi tegangan 50 volt, maka ELCO ini akan rusak kalau diberi tegangan di atas 35 volt. Nah, ELCO ini bekerja pada arus DC. Jadi ada kapasitor yang bekerja pada arus AC, ada yang bekerja pada arus DC. Kalau ini bisa pada arus AC, ya, kalau seperti ini. Khusus untuk ELCO itu bekerjanya pada arus DC. Nah, ini contoh dari yang lain. Ini sebelah kiri sendiri adalah kondensator tantalum. Dengan yang tengah ini ELCO. Kelihatannya gambarnya di sini ini kelihatan kecil, tapi ini diperkecil ya. Kalau bentuk aslinya tantalum ini biasanya kecil ukurannya, tidak sebesar ini. Kalau di sini kelihatan besar ya. Jadi ukuran sebenarnya itu kurang bisa dipahami kalau di gambar ini.
Cuma saya beri gambaran kalau elko seperti ini biasanya ukurannya besar-besar ya. Kalau tantalum ini ukurannya kecil. Ini merupakan kapasitor yang punya polaritas pada kedua kakinya ya. Ada kaki positif dan ada yang negatif. Kalau untuk elko ini tanda negatifnya di sini, tanda putih ini garis putih dengan tanda minus-minus. Ini menunjukkan tanda negatif. Maka kaki yang di atasnya ini, kaki yang berdekatan dengan tanda ini adalah kaki negatif. Kaki negatif yang berdekatan dengan tanda ini, maka menandakan kaki negatif. Dan kaki yang lain adalah kaki positif. Kalau di sini juga begitu, ini tanda positif. Pada tantalum ini tanda positif adalah sebelah kanan. Jadi kaki kanan ini adalah kaki positif. Kaki yang lain adalah negatif. Ini untuk menandai polaritas pada kaki-kaki tantalum, kondensator tantalum maupun kondensator elektrolit atau elko ya, dinamakan elko. Ini contohnya elko ya. Ini elko yang kecil-kecil biasanya kakinya panjang. Untuk elko yang besar nah ini elko yang besar ini, agak besar. Yang besar, semakin besar nilai kapasitansinya, maka elko bentuknya juga semakin besar. Ini banyak sekali gambar-gambar yang bisa ditampilkan. Ini elko dengan tanda positif di sebelah kiri ini. Ini tanda positifnya. Berarti kaki ini adalah kaki positif. Yang sebelah atas ini kaki negatif. Tandanya mana? Ini ya, positif. Kemampuan tegangannya maksimal 500 volt. Toleransinya 10% sampai kurang lebih 30%. Nilainya 100 M. Nah, sepertinya harus dicari nilai yang lain ini karena ada tanda-tanda yang menunjukkan nilai itu dalam farad. Ini tidak ada faradnya. Maka harus dicari tanda F, di mana kode angka dan tanda F. Seperti ini contohnya. Ini menunjukkan nilai kapasitansinya.
Seperti ini tadi, ini kan tidak ada tanda F-nya, belum tentu ini nilai kapasitansinya. Nah, ini menunjukkan tanda nilai kapasitansi. Nah, ini kalau bisa mempelajari dengan browsing di Google ya, mengenai kapasitor. Ini adalah tanda simbol dari kapasitor. Ada yang simbolnya seperti ini, di mana kapasitor non polaris. Maksudnya tidak mempunyai polaritas kaki positif dan negatif. Kalau yang tengah ini adalah kapasitor yang mempunyai polaritas pada kaki-kakinya. Ada positif, tanda positif ini adalah kaki positif, dan yang tidak ada tandanya ini kaki negatif. Ini kapasitor yang mempunyai polaritas juga. Yang bawah ini adalah tanda kaki negatif, yang atas kaki positif. Ini juga simbol yang lain ya. Kalau seperti ini simbolnya ini tidak punya polaritas. Ada peringatan kurang 10 menit. Kalau yang ini kapasitor dengan polaritas ya. Ini kok ada non polaris. Nah, yang ada bengkoknya ini ada polaritasnya, tanda negatif seperti ini ya. Kalau yang tidak ada polaritasnya seperti ini. Yang ini ada polaritas positif, yang bawah negatif. Nah, itu yang pemakaian polaritas ini tidak boleh keliru. Ya. Pemasangannya tidak boleh keliru. Kalau keliru maka akan rusak kondensator itu atau kapasitor itu. Kalau ini boleh terbalik, ya. Bolak-balik sama saja kakinya. Ya. Ini non polaritas dalam pemasangan pada rangkaian. Nah, ini nilai-nilai ya. Di mana nilainya sangat kecil ya. Ini dalam satuan PF, dalam satuan nano farad, PF itu picofarad, NF itu nanofarad, mu F itu mikrofarad. Nah, ini kode pada kode angka, di belakangnya ada angka-angka ya. Ini kodenya menunjukkan presentasi dari nilai kapasitansinya. Ada yang 1%, 2%, 3%, sampai 20%. M ini 20%, K 10%, J 5%, H 3%. Di mana semakin kecil nilai presentasinya, maka semakin bagus
untuk dipakai pengukuran. Semakin presisi untuk nilai frekuensinya. Ya. Semakin besar nilai presentasinya, maka kurang presisi. Waktu kurang 6 menit. Nah, ini. Ya, di sini tidak ada tanda untuk nilai presentasi. Biasanya ini sudah terukur 5% biasanya. Ini garis 2, garis strip hitam kode tegangan. Kerja di bawah 50 volt. Ini kode tegangan di bawah 50 volt untuk tegangan kerjanya. Nilainya 22 PF. Ini nilai yang tertulis. Ya. Nah, itu cara-cara membaca nilai pada kapasitor. Ada pertanyaan mengenai cara-cara membaca kapasitor? Bagaimana? Kita kembali ke kelas. Nah, jangan ngantuk ya. Dilihat tadi keterangan Pak Handoyo. Loh, angop. Ya, jangan ngantuk, sudah siang ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Waktu kurang 5 menit, masih ada waktu bertanya. Nah, setelah ini nanti Pak Handoyo akan memberikan tugas disokratif mengenai cara membaca seperti kemarin untuk resistor ya, di sini ganti namanya kondensator atau kapasitor, atau kondensator. Di sini tertulis 53 jumlah yang masuk pada Zoom. Jadi dengan Pak Handoyo, berarti kamu 53 dengan Pak Handoyo ya. Masih kurang banyak. Kamu isi absensinya tadi yang Pak Handoyo share di kelas WA. Jangan di luar jam ya yang ditentukan. Kalau di luar jam yang ditentukan, maka tidak bisa absen, sudah tertutup untuk absensinya. Jadi sekarang masih ada untuk bisa masuk mengisi absensi kalian. Ada yang ditanyakan? Untuk masuk ke Sokratif, kalian ketik nama Pak Handoyo, Sui Handaja, dan ketik nama kelas dulu ya. Dalam huruf besar semua, baru nama kamu ya. 9E atau 9F. Baru nama lengkap kamu ditulis. Ayo, waktunya masih ada untuk bertanya. 1 menit untuk bertanya sebelum ditutup untuk berdoa. Ya. Hai. Coba supaya tidak ngantuk. Ayo ya. Kita isi ya. Hai. Halo. Halo.
Aku bisa. Aku bisa, kamu bisa, semua pasti bisa. Semua pasti bisa. Bisa. Hebat. Sukses. Sukses, sukses, sukses. Ayo yang semangat. Tangannya ya. Diangkat. Hai. Halo. 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 Aku bisa, kamu Bisa, bisa, kamu semua bisa. pasti bisa. Semua pasti bisa. Alhamdulillah. SMP Pak. Sukses, 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 sukses. sukses. SMP Pak. Sukses. Ayo semangatnya ya. Semangatnya yang penuh penuh emosi untuk belajar ya. Jadi ditambah semangatnya, jangan loyo ya, kelihatannya kok loyo, ada yang apa ya. Nah, ini ya. Pak Handoyo bisa lihat kamu dari sini. Untuk itu. Untuk berikutnya, mari kita berdoa untuk penutupan dalam pertemuan ini agar membawa barokah. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi nusa dan bangsa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya Engkau ya Allah yang dapat memberikan semua ilmu yang barokah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon rahmat-Mu ya Allah. Hanya Engkau ya Allah yang dapat memberikan semua permintaan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah anak didik kami anak-anak yang sukses, anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah